Shalom, Bapak Ibu Jemaat GKI Kelasi Solo yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya mengajak kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan melalui renungan Bina Iman GKI Kelasi Solo hari Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023. Firman Tuhan terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Yohanes pasal 6. Kita baca dari ayat 25 sampai dengan ayat 27. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Maha Pengasih, saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Mampukanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kehendak-Mu boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat 27 firman Tuhan berbunyi, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat GKI Kelasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan Bina Iman GKI Kelasi Solo hari ini mengangkat tema Roti Hidup dari Sorga. Kalau kita memperhatikan bacaan ini, maka saya hendak mengajak kita untuk merenungkan 3 hal. Bagi saya 3 hal ini menjadi perenungan kita pada hari ini. 3 hal ini mau menyadarkan kita bahwa mengapa kita mengikuti Yesus. Yang pertama adalah orang mengikuti Yesus hanya untuk mendapatkan roti atau makanan hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita memperhatikan bacaan ini, di dalamnya kita jumpa dengan orang-orang yang selalu mengikuti Yesus. Dari satu tempat ke tempat yang lain, mereka selalu mencari Yesus. Mengapa demikian? Karena mereka ingin mendapatkan makanan atau roti untuk kehidupan mereka hari ini. Nah, orang-orang ini, Yesus tahu apa yang ada di dalam pikiran mereka. Mereka sungguh-sungguh mencari Yesus, tapi bukan percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Tapi ada orang yang kedua atau kelompok yang kedua. Mereka mencari Yesus untuk mendapatkan apa yang bisa Yesus lakukan. Bapak Ibu yang terkasih, mereka pergi mencari Yesus kemanapun Yesus pergi dan berada, hanya untuk mendapatkan apa yang bisa Yesus lakukan. Karena bagi mereka, ketika mereka tahu bahwa Yesus dapat melakukan hal yang luar biasa, dapat melakukan mujizat, Yesus sungguh terkenal. Hal ini yang membuat mereka selalu mengikuti Yesus, selalu mencari Yesus. Karena untuk mendapatkan apa yang bisa Yesus lakukan. Sebab ketika mereka bisa melakukan apa yang Yesus lakukan, maka hidup mereka akan disegani. Hidup mereka akan dihormati. Hidup mereka akan terpandang. Dan mereka bisa lakukan apa saja untuk orang lain. Apakah mereka ini percaya pada Yesus dan sungguh-sungguh percaya pada firman Tuhan?
Belum tentu Bapak Ibu. Mereka hanya ikut Yesus untuk mendapatkan apa yang Yesus bisa lakukan. Kelompok yang ketiga Bapak Ibu, yaitu orang-orang yang ikut Yesus kemanapun pergi, dimanapun ia berada. Karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus dapat melakukan hal-hal yang besar, yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Tuhan Yesus dapat menjelaskan rahasia-rahasia yang tersembunyi selama ini. Tuhan Yesus dapat melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Tuhan Yesus dapat memberitahukan rahasia kerajaan Allah. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa Dia datang dari surga, datang dari Allah. Hal ini yang membuat orang-orang yang mengikuti Yesus kemanapun ia pergi sungguh-sungguh percaya. Sungguh-sungguh menyadari bahwa pribadi yang mereka jumpai ini adalah juru selamat. Dengan demikian mereka tidak akan mengabaikan kesempatan ini. Mereka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Mereka menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka percaya apa yang Tuhan katakan. Dan mereka mau lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu yang terkasih, dari 3 kelompok ini, kira-kira kita berada di kelompok mana? Melalui firman Tuhan ini saya mengajak kita, jemaat GKI Klasi Solo, untuk menerima roti hidup dari surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang olehnya kita memperoleh hidup yang kekal. Yang olehnya kita diselamatkan. Yang olehnya anugerah demi anugerah dari Allah terus dinyatakan kepada kita. Ikut Yesus, terima Yesus, karena Dia adalah roti hidup dari surga. Maka hidup kita diselamatkan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu telah kami dengar. Ajarilah kami untuk melakukan kehendak-Mu dan hidup seturut apa yang Engkau kehendaki. Berkati jemaat-jemaat di GKI Klasi Solo. Berkati pelayanan gereja-gereja di GKI Klasi Solo. Dan biarlah melalui semuanya itu, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Allah, kami mau menyerahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.